Film ini dimulai dengan pemandangan seorang pria tua yang menyeret seorang wanita muda dari rambutnya di jalanan sepi di kawasan yang tampak seperti lingkungan tak berpenghuni. Setelah itu, cerita mundur ke waktu sebelumnya, di mana 3 anak muda yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita sedang melakukan aksi perampokan di sebuah rumah mewah. Salah satu dari mereka berhasil mematikan alarm sebelum berbunyi. Pria bernama Alex yang terlihat paling gugup mengingatkan teman-temannya tentang aturan yang harus mereka patuhi, yaitu tidak boleh mengambil uang tunai dan hanya mengambil barang-barang dengan nilai di bawah $10.000 agar tindakan mereka tidak dikategorikan sebagai pencurian besar. Setelah berhasil mengumpulkan barang-barang berharga, mereka menyalakan kembali alarm dan memecahkan kaca jendela agar seolah-olah rumah itu baru saja disatroni pencuri lain sebelum melarikan diri. Di perjalanan, mereka bersantai sambil merokok marijuana. Alex sempat bercerita tentang seseorang yang akan meninggalkan kota, tapi 2 temannya menanggapinya dengan santai karena bagi mereka semua orang memang perlahan meninggalkan Detroit. Mereka bertiga juga berencana pindah ke California setelah perampokan berikutnya dan tak berniat kembali. Gadis bernama Rocky mengajak Alex untuk ikut, tapi Alex menolak karena masih harus merawat ayahnya. Setelah mereka sampai di rumah, Alex turun dan diam-diam mengembalikan kunci rumah yang baru saja mereka rampok ke dalam laci ruang kerja ayahnya yang ternyata bekerja di perusahaan keamanan rumahan. Sementara itu, Manny, pria ketiga, pergi menjual barang hasil curian mereka, namun uang yang didapat tidak seberapa. Ia lalu bertemu pria yang menyarankan agar ia mencuri uang tunai jika ingin mendapatkan hasil besar, bahkan memberinya informasi tentang seorang veteran buta yang hidup sendirian di kawasan sepi. Manny kemudian menceritakan rencana itu kepada Rocky dan Alex. Katanya, pria buta itu pernah kehilangan putrinya yang meninggoy karena ditabrak seorang gadis kaya dan keluarganya memberikan uang tunai $300.000 sebagai kompensasi. Rocky tampak tertarik, tapi Alex merasa ragu karena tahu resikonya besar, apalagi rumah itu menggunakan sistem keamanan dari perusahaan ayahnya. Don't do cash. Above 10K it's major larceny. That means 10 years if we get caught. We're not doing this one. Give us the fucking keys, man. We'll fucking do it. Alex! Beberapa hari kemudian, Rocky mengirim pesan meminta Alex untuk ikut karena ia sangat membutuhkan uang itu. Dari situ terlihat bahwa niat Rocky bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk menyelamatkan adik perempuannya dari rumah yang dipenuhi kekerasan dan orang tua yang tidak peduli. Ketiganya kemudian pergi mengintai rumah si veteran buta. Alex dan Rocky menunggu di mobil sementara Manny memeriksa sekitar rumah. Saat mereka berbincang, Rocky menceritakan masa kecilnya yang suram dan Alex akhirnya berjanji akan ikut ke California setelah aksi ini selesai. Tidak lama kemudian, seekor anjing Rottweiler tiba-tiba menyerang jendela mobil mereka dengan galak. Pria tua pemilik rumah memanggil anjing itu dan mereka pun tahu bahwa itu adalah target mereka. Meski sempat ragu karena merasa tidak pantas merampok orang buta, mereka tetap melanjutkan rencana. Malam harinya mereka datang lagi. Semua lampu rumah sudah mati. Mereka lebih dulu menyingkirkan anjing penjaga dengan daging berisi obat penenang. Sweet dreams, Bob. Namun kunci yang dibawa Alex ternyata tidak berfungsi, jadi mereka mencari celah lain dan menemukan jendela kecil di dapur. Rocky kemudian masuk lewat jendela itu dan berhasil mematikan sistem alarm dengan alat dari Alex. Dalam rumah, ia melihat foto-foto seorang gadis muda yang tampak seperti anak si veteran. Setelah berhasil membuka pintu, Alex dan Manny ikut masuk. Done. He's out. He's in Sleeping Beauty mode. It's fine. Guys.
Mereka mulai mencari di seluruh ruangan dan menemukan satu pintu terkunci yang mencurigakan. Manny mengambil pistol dan bersiap untuk menembak gembok pintu itu. Alex yang panik memutuskan mundur dan keluar rumah. Tak lama setelah itu, si veteran muncul dari balik kegelapan dan menanyakan siapa yang ada di sana. Manny mencoba berunding, bahkan sempat menembakkan pistol untuk menakuti, tapi pria buta itu dengan cepat merebut senjatanya dan menembak kepala Manny hingga tewas. Yeah, that's right. I know what's in there, and I ain't leaving without it. Stop! No, Lenny. Just fucking me. Just let me go! Rocky yang bersembunyi di lemari hanya bisa menahan napas menyaksikan semuanya. Mendengar suara tembakan, Alex kembali ke rumah dan hampir bertabrakan dengan si veteran. Ia berhasil bersembunyi dan mengunci semua pintu agar pria itu tidak kabur. Sementara itu, si veteran memeriksa lemari tempat Rocky bersembunyi tadi dan membuka dinding rahasia yang membunyikan sebuah berangkas. Dari situ, Rocky tahu kode berangkasnya. Setelah pria itu pergi, ia memberitahu Alex dan mereka membuka berangkas itu. Uang di dalamnya sangat banyak, jauh lebih dari yang mereka bayangkan. Mereka memutuskan keluar lewat pintu bawah tanah, namun tiba-tiba si veteran kembali sambil menyeret mayat Manny. Mereka pun buru-buru turun ke ruang bawah tanah. Di sanalah mereka menemukan seorang gadis yang terikat dengan tali militer. Ketika gadis itu berteriak, bel kecil ikatannya berbunyi dan membuat si veteran sadar. Alex dan Rocky sangat kaget setelah mengetahui bahwa gadis itu ternyata adalah orang yang menabrak putri si veteran dulu. Rocky memutuskan untuk menolong gadis itu apapun yang terjadi. Namun sebelum mereka sempat naik, pria tua itu sudah menunggu di atas dan menembakkan pistol ke arah mereka. Peluru itu mengenai gadis yang ditabrak putrinya hingga wafat. Dengan wajah hancur, pria itu memeluk tubuh gadis itu sambil menangis dan berteriak histeris memanggil nama anaknya. Tapi di balik tangisannya, amarahnya memuncak. Ia mengambil pistolnya lagi dan mulai memburu Alex serta Rocky di tengah kegelapan ruang bawah tanah. Ia mematikan semua sumber listrik hingga ruangan benar-benar gelap gulita. Dalam kondisi itu, mereka sama-sama buta, hanya terdengar napas, langkah kaki, dan ketegangan yang makin menyesakkan. Si veteran hampir berhasil mencekik Alex, tapi pria muda itu berhasil melepaskan diri dan kabur bersama Rocky. Begitu Rocky dan Alex berhasil naik ke lantai atas, ketegangan baru langsung dimulai. Tak lama kemudian, si veteran buta muncul sambil membawa pistol. Dalam situasi genting itu, Alex menahan pintu dengan seluruh tenaganya, sementara Rocky mencari jalan keluar. Pandangannya lalu tertuju pada lubang ventilasi di dinding.
Dengan cepat, Alex menyuruh masuk ke dalam ventilasi, sedangkan dirinya tetap menahan pintu yang hampir jebol. Beberapa detik kemudian, suara kayu pecah terdengar keras. Anjing itu menerobos masuk dan menyerang Alex hingga tubuhnya terlempar keluar jendela dan jatuh ke bawah. Sementara itu, Rocky terus merayap di dalam ventilasi sempit, napasnya tersengkal karena ketakutan. Namun anjing itu kini mengejarnya lewat saluran udara, mengikuti bau tubuhnya. Di sisi lain, si veteran menemukan Alex yang ternyata masih hidup. Ia menembak kaca hingga Alex terjatuh ke lantai dasar. Dengan tubuh penuh luka, Alex mencoba kabur, tapi pria tua itu mengejarnya sampai ke ruangan perkakas dan menghajarnya dengan brutal. Ia lalu menikam tubuh Alex menggunakan gunting kebun besar, membuatnya terkapar tak bergerak. Di waktu yang sama, Rocky yang terluka parah masih berusaha keluar dari ventilasi. Ia melihat dua jalan, satu menuju dalam rumah dan satu lagi menuju luar. Ia memilih jalan luar, berusaha keras menendang jeruji besi agar bisa kabur ke halaman. Namun, ketika tangannya hampir menyentuh udara bebas, sebuah tangan kuat menariknya kembali. Si veteran muncul dari arah lain dan menyeret tubuhnya dengan kasar. Rocky menjadi sekuat tenaga sebelum semuanya gelap. Saat tersadar, Rocky mendapati dirinya di ruang bawah tanah, terikat dengan cara yang sama seperti gadis yang pernah ia temukan di sana. Ia menangis ketakutan dan memohon agar pria tua itu melepaskannya. Namun, pria itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan wajah tanpa emosi. Dengan suara datar, ia mengatakan bahwa gadis yang ia tahan sebelumnya bukanlah bentuk penyiksaan, melainkan sebuah keadilan. Ia kehilangan anak karena seseorang, dan satu-satunya cara untuk menebus rasa kehilangan itu adalah dengan mendapatkan anak kembali. Menurut logika gilanya, gadis itu sudah menggantikan putrinya. Tapi karena gadis itu kini telah mati, Rocky yang akan menggantikannya. Ia berkata bahwa Rocky harus menanggung akibat atas kematian anaknya. Di saat yang sama, ternyata Alex belum benar-benar mati. Luka tusuk yang diterimanya hanya mengenai tubuh Manny yang jatuh menimpanya. Dengan sisa tenaga, Alex bangkit dan berhasil mengelabui anjing penjaga sebelum turun ke ruang bawah tanah untuk menolong Rocky. Di sana, pria tua itu sedang menyiapkan sesuatu di atas meja logam, memanaskan wadah berisi cairan. Dengan nada menyeramkan, ia mengatakan bahwa ia bukanlah pemerkawas, tetapi Rocky tetap harus memberinya anak dengan cara yang ia anggap benar, yakni menyuntikkan spermanya secara paksa. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Alex datang dan kemudian menyerangnya. Pertarungan sengit pun akhirnya pecah. Suara logam beradu dan rantai berderak memenuhi ruangan. Akhirnya, Alex berhasil merantai tangan pria tua itu dan membebaskan Rocky. Got what you came for. I'll take it. Get out of my house! Mereka sepakat untuk tidak memanggil polisi dan memilih kabur. Mereka mengambil uang dari berangkas dan menuju pintu depan, tapi begitu pintu terbuka, suara tembakan menggema. Peluru menembus tubuh Alex. Si veteran yang mereka kira tak berdaya ternyata berhasil melepaskan diri. Alex tumbang sedangkan Rocky lari ketakutan keluar imah. Matahari sudah mulai terbit, namun terornya belum selesai. Si veteran memerintahkan anjingnya untuk mengejar Rocky. Pengejaran menegangkan kemudian terjadi di jalanan sepi Detroit. Rocky kemudian beralih sekuat tenaga hingga sampai ke mobil Manny, namun tas berisi uang jatuh di luar.
Ia masuk ke dalam mobil dan menyadari bahwa kuncinya telah hilang. Sementara itu, anjing buas itu semakin dekat. Rocky akhirnya memancing anjing itu masuk ke dalam mobil dan menyebaknya di sana sebelum keluar untuk mengambil uangnya kembali. Tapi tepat saat ia hendak pergi, si veteran kembali muncul dan menyeretnya dengan kasar menuju rumah. Kali ini Rocky menolak untuk menyerah. Saat mereka sampai di depan pintu, ia melihat remote alarm di lantai. Dengan cepat ia menekan tombolnya. Suara alarm keras menggema di seluruh rumah, membuat pria tua itu panik dan kehilangan keseimbangan. Dalam momen itu, Rocky menendangnya hingga jatuh ke ruang bawah tanah. Ia mengira bahwa pria itu sudah mati. Tanpa membuang waktu, Rocky mengambil uangnya dan kabur keluar rumah. Tak lama setelah itu, mobil polisi melintas di jalan, menandai berakhirnya teror malam itu. Beberapa waktu kemudian, Rocky terlihat duduk di sebuah kafe bandara bersama adik perempuannya. Wajahnya tampak lelah tapi tenang. Di televisi muncul berita tentang insiden perampokan di rumah seorang pria buta di Detroit. Disebutkan bahwa 2 perampok tewas sementara korban selamat dan sedang dirawat di rumah sakit. Tidak ada uang yang dilaporkan hilang dan tidak ada tanda-tanda perampok ketiga. Rocky menatap layar itu lama, seolah tidak percaya bahwa pria tua itu sengaja tidak menyebut namanya. Ia tersenyum tipis, menggenggam tangan adiknya, lalu berjalan menuju gerbang keberangkatan. Untuk pertama kalinya, Rocky benar-benar bebas dari rasa takut, dari masa lalu yang gelap, dan dari hidup yang tak pernah memberinya harapan. Kini ia siap memulai hidup baru di California bersama satu-satunya keluarga yang ia punya. Oke, kita lanjut film keduanya guys. Di sebuah lingkungan kosong di Detroit, seorang gadis kecil berjalan menjauh dari sebuah rumah yang terbakar dan tak lama kemudian ia pun pingsan di tengah jalan. 8 tahun setelah kejadian tersebut, gadis kecil itu yang sekarang dikenal sebagai Phoenix berlari di tengah hutan seolah-olah dia bersembunyi dari seseorang. Setelah memeriksa sekelilingnya, Phoenix mulai melarikan diri ketika tiba-tiba seekor anjing yang diberi nama Shadow mengejar dan membuatnya melompati pagar yang tinggi. Phoenix kemudian melihat sebuah mobil dengan pistol di dalamnya dan ia dengan senang hati mengambilnya. Namun, seorang pria buta bernama Norman yang sekaligus ayahnya menangkapnya dan mencuri senjata itu darinya, mengatakan bahwa dia telah gagal dalam ujian bertahan hidup. Karena kecewa, Phoenix meminta maaf kepada ayahnya dan meyakinkannya bahwa ia akan berhasil di lain waktu. You always got me, didn't you, boy? Di rumah, Phoenix sedang memotong rambut Norman ketika dia bertanya apakah dia mendapatkan rambut putihnya darinya, dan Norman menjawab bahwa dia mendapatkannya dari ibunya. Namun ketika gadis itu bertanya apakah mereka memiliki foto ibunya, dia mengatakan kepadanya bahwa api telah menghancurkan segalanya 8 tahun yang lalu. Tiba-tiba sebuah mobil tiba dan Phoenix bertanya kepada ayahnya apakah ia boleh pergi ke kota karena ia telah lulus ujian Braille. Namun Norman menolak dan ia mengingatkannya bahwa dia telah gagal dalam ujian bertahan hidup. Dengan penuh tekad, Phoenix memberitahunya bahwa mereka telah melakukan tes selama 3 bulan dan dia bahkan telah memberinya potongan rambut yang bagus. Namun tetap saja Norman bersikeras bahwa dia harus lulus semua tes terlebih dahulu. Di luar, Hernandez mengantarkan tanaman milik Norman dan bertanya apakah dia bisa membawa Phoenix ke kota hari itu. Norman kemudian dengan cepat mengatakan bahwa Phoenix tidak akan pergi, membuat Hernandez memintanya untuk memberikan kebebasan pada gadis itu. Jadi ketika Norman masuk ke dalam, dia akhirnya membiarkan Phoenix pergi bersama Hernandez. You made that up? I think my mom sang it to me when I was little. Dalam perjalanan mereka ke kota,
Phoenix menyanyikan sebuah lagu yang ia yakini pernah dinyanyikan oleh ibunya. Hernandez kemudian mengizinkan Phoenix untuk mengunjungi rumah mereka yang telah ditinggalkan, di mana ia meninggalkan beberapa bunga untuk almarhum ibunya dan menyanyikan lagu mereka. Kemudian tiba-tiba Phoenix mendengar suara langkah kaki, membuatnya melarikan diri sebelum sesuatu terjadi. Kemudian sebuah laporan berita menunjukkan pihak berwenang mencari seorang ahli bedah yang terlibat dalam donor organ di pasar gelap. Sementara itu, Phoenix duduk di ayunan bersama Shadow sambil menatap anak-anak di bundaran taman bermain. Dia kemudian mendekati mereka dan menunjukkan kepada mereka sebuah trik cerdas yang memungkinkan mereka berputar menggunakan roda sepeda listrik, membuat dia dan anak-anak bersenang-senang. Kemudian ketika anak-anak masuk ke tempat penampungan, Phoenix pergi ke toilet umum dan melihat seorang anak laki-laki bernama Raylan yang mengatakan bahwa dia cantik. Dia menanyakan nama Phoenix sebelum memperkenalkan dirinya, tetapi Phoenix dengan berani mengatakan kepadanya bahwa dia tidak peduli. Tiba-tiba Shadow muncul dan menggeram padanya, membuat Phoenix memberitahu Raylan bahwa jika dia menjentikan jarinya, anjing itu akan menggigit selangkangannya. Ketakutan, pria itu meminta maaf karena telah membuatnya takut, tapi Phoenix mengatakan bahwa dia tidak takut. Saat Phoenix berjalan melewati pria itu, Raylan menyentuh garis-garis putih di rambutnya. Sementara itu, Hernandez kemudian memperhatikan Raylan dan segera bertanya kepada Phoenix apakah dia baik-baik saja. Dan Phoenix meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Namun begitu mereka pergi, geng Raylan mengikuti mobil mereka. Ketika mereka sampai di rumah, Hernandez kemudian bertanya kepada Norman apakah dia bisa mengajak Phoenix keluar lagi minggu depan. Sayangnya dia mengatakan tidak bisa, jadi Phoenix masuk ke dalam dengan berat hati. Hernandez kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh membiarkan Phoenix menderita karena pengalaman traumatisnya sendiri, sehingga membuat pria itu menyadari bahwa dia mungkin benar. Malam itu, Hernandez berhenti menyetir karena sebuah mobil menghalangi satu-satunya jalan menuju kota. Dia kemudian meminta pengemudi mobil tersebut untuk menepi, namun dia segera menyadari bahwa dia dalam bahaya saat melihat Raylan bersama geng kelompoknya. Sebagai seorang veteran, Hernandez bersiap untuk melawan dengan pistolnya, tetapi akhirnya Raylan memindahkan mobilnya dan Hernandez kembali ke truknya. Karena khawatir, ia segera mencatat nomor plat mobil Raylan. Namun saat ia hendak menelepon 911, seorang anggota geng yang bernama Jim Bob mencekiknya dari kursi belakang sebelum memukuli kepalanya dengan palu. Di saat yang sama, Phoenix masih merajuk di kamarnya karena ayahnya yang keras. Ketika Norman memberinya pelajaran untuk bulan berikutnya, dia menuntut untuk pergi ke sekolah yang sebenarnya. Norman kemudian mengatakan kepadanya bahwa homeschooling lebih aman, namun Phoenix berargumen bahwa dia tidak ingin aman dan ingin menjadi anak normal yang memiliki banyak teman. Karena khawatir, Norman memberitahunya bahwa dia tidak bisa kehilangan anak perempuannya lagi dan bahwa dia selalu ada di sana. Tetapi Phoenix mengatakan kepadanya bahwa dia tidaklah cukup. You have no idea what it is to be alone. Not losing you. I'm lonely. You're not enough. Dia kemudian duduk di lantai sambil menatap brosur Covenant Shelter atau tempat penampungan, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa sebuah rumah baru telah menunggunya. Di sisi lain, Shadow menggeram di luar setelah merasakan ada seseorang dalam kegelapan dan pergi ke hutan untuk menyelidikinya. Sementara itu, 3 pria tak dikenal berdiri di luar rumah Phoenix dan Norman. Pada saat yang sama, Norman menyiapkan makanan untuk Shadow di teras dan menyadari bahwa Shadow tidak ada di sana. Dia kemudian memutuskan untuk mencarinya di luar tanpa menyadari bahwa Jim Bob dan temannya yang bernama Duke sudah berada di dalam rumah. Setelah menyadari bahwa si Norman ini buta, Jim Bob mencari di lantai dasar sementara Duke menuju lantai 2 untuk mencari Phoenix. Di lantai atas, Phoenix melihat Duke dan segera bersembunyi di bawah tempat tidurnya, berusaha untuk tetap tenang.
Kemudian tiba-tiba Duke mengangkat kasurnya, tetapi Phoenix sudah pindah ke bawah lemari di dekatnya. Dia kemudian melepaskan jam tangannya dan membuatnya tepat sebelum alarm berbunyi. Sehingga hal itu mengalihkan perhatian Duke dan memungkinkannya untuk merangkak kembali ke kolong tempat tidur dan keluar dari pintu. Namun dia melihat Jim Bob dalam perjalanan naik, jadi dia buru-buru mematikan lampu dan bersembunyi dengan berpegangan pada pagar. Dia kemudian mendarat di lantai dan menuju pintu, tetapi ketika dia melihat seorang pria lain mencoba masuk dan mendengar Jim Bob menuruni tangga, dia segera menyelinap ke dalam ruang penyimpanan di bawah tangga. Untungnya, Jim Bob tidak menyadari bahwa Phoenix bersembunyi di balik kotak-kotak di ruang penyimpanan. Sementara itu, Norman akhirnya menemukan Shadow di hutan dan berduka setelah mengetahui bahwa dia telah mati. Saat Norman menangis, dia menyentuh tubuh Shadow dan mengetahui bahwa dia telah ditembak, jadi dia pun segera pulang ke Imahna. Di sisi lain, Phoenix menenangkan dirinya dan mencoba pergi sampai Jim Bob menembak pistol sehingga membuatnya takut. Jim Bob mengunci pintu sambil menodongkan pistol ke arahnya, lalu tiba-tiba Norman memecahkan kaca pintu dan mencekiknya dari belakang. Saat Norman mencekik Jim Bob, dia kemudian memerintahkan Phoenix untuk pergi ke kotak sebelum dia terluka oleh palu. Sementara Jim Bob berurusan dengan Norman, Duke mengejar Phoenix ke ruang bawah tanah dan bahkan melukai gadis itu setelah dia memaksa membuka pintu dan membuatnya terjatuh dari tangga. Namun hal itu tidak menghentikan Phoenix untuk mengunci diri di dalam kotak logam besar dengan lubang kecil di atasnya. Pada saat yang sama, Norman menutup lukanya menggunakan lem super di garasi, di mana saudara laki-laki Jim Bob yaitu Jared menemukannya setelah melacak darahnya. Dia kemudian masuk ke dalam untuk mencari orang buta itu, tetapi Norman akhirnya menyerangnya. Go get the gun! Jim Bob mendengar cerita Jared, jadi dia bergegas membantu saudaranya dan mendapati dia kesulitan bernapas, di mana mulut dan hidungnya ditutup dengan lem super. Hang on, brother. Open your jaw. Untuk mengeluarkan udara, Jim Bob mengambil obeng dan melubangi pipi Jared. Karena penasaran, Jim Bob kemudian memeriksa tempat itu dan menemukan bahwa Norman dulunya adalah seorang Navy SEAL. Ya bisa dibilang dia adalah tentara angkatan laut. Sementara itu, Jared memecahkan sebuah stoples dan menggunakan salah satu pecahannya untuk membuka mulutnya. Dengan marah, Jim Bob dan Jared kemudian mencari pria buta yang sulit ditangkap itu tanpa menyadari bahwa dia sudah masuk ke ruang bawah tanah. Norman kemudian menutup pintu ruang bawah tanah dan tidak menyisakan jalan bagi kedua bersaudara ini untuk mengganggunya. Sehingga Jim Bob memperingatkan Duke tentang perusahaannya sebelum memerintahkan Jared untuk memanggil Rylan. Sementara itu, Duke mencoba memaksa gadis kecil itu keluar dari kotak dengan mengisinya dengan air. Namun ia kesal ketika keran air tiba-tiba mati. Dia kemudian mengancam akan membunuh Phoenix dengan menggunakan kabel listrik, kecuali Norman keluar dari persembunyiannya. Sehingga Norman menggulingkan sebuah tangki LPG kecil di lantai sebelum menyerah. Hal ini membuat Duke menyadari bahwa ia tidak dapat menembakkan pistolnya, tetapi berpikir bahwa orang buta itu tidak memiliki peluang untuk bertarung, di mana ia bergerak untuk mengambil pisaunya. Tentu saja, Norman menyadari apa yang dia lakukan dan menyerangnya dengan tongkat logam, dan kedua pria itu terlibat dalam perkelahian. Mereka juga secara tidak sengaja menyalakan keran air kembali, membuat Phoenix panik dan terburu-buru membuka pintu kotak. Untungnya, Norman berhasil menarik kabel listrik dari kotak logam dan bersembunyi di balik meja sebelum menyebabkan ledakan.
Beberapa saat kemudian, Norman terbangun dengan air yang meluap dari dalam kotak. Dia segera membalikan logam berat itu untuk menumpahkan air dan membukanya sehingga Phoenix bisa keluar. Karena takut, Norman menepuk-nepuk wajahnya, memintanya untuk bernapas. Untungnya, Phoenix sadar kembali dan Norman memeluknya dan merasa lega karena dia masih hidup. Pada saat yang sama, Raylan dan anggota geng lainnya yang bernama Raul tiba di rumah itu. Setelah menghancurkan pintu ruang bawah tanah, Raul dan Jared mengamankan pintu keluar, sementara Raylan turun ke ruang bawah tanah bersama Jim Bob, di mana mereka terkejut melihat tubuh Duke yang terbakar. Di sisi lain, Norman membawa Phoenix dan menuju ke sebuah pintu darurat yang membawa mereka ke rumah kaca. Sayangnya, Raul juga pergi ke sana. Jadi mereka bersembunyi sampai Raylan dan Jim Bob tiba. Raylan kemudian mencari mereka dan berbicara dengan Phoenix, mengatakan bahwa bukan dia yang perlu ditakuti, melainkan pria yang bersamanya. Raylan juga mengancam Norman dengan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Phoenix, sehingga Norman keluar dan kemudian menyerangnya. Namun, Raylan menjatuhkannya ke tanah dan bersiap untuk menembaknya, tetapi Phoenix dengan cepat menghentikannya. Untuk menangkap gadis itu, Raylan melepas kupluknya dan menunjukkan garis-garis putih di rambutnya. Phoenix pun jelas bingung, jadi Raylan mengungkapkan bahwa dia menghabiskan 8 tahun di penjara setelah polisi menuduhnya membakar rumah mereka 8 tahun lalu. Dia mengklaim bahwa orang buta itu pasti melihatnya di suatu tempat dan memeliharanya, sementara di sisi lain, Norman mengingat saat pertama kali dia melihat Phoenix di jalan. Dia membawanya pulang dan sambil menonton berita tentang rumah yang terbakar karena memasak suatu bahan, Norman menggendong Phoenix dan memeliharanya sebagai anaknya. Di masa sekarang, Raylan memberitahu Phoenix bahwa dia telah mengikutinya dan Norman harus mati karena telah menculiknya. Namun, Norman memukul kepala Jim Bob dan melarikan diri sebelum pria itu dapat membunuhnya, menyebabkan Raylan dan Jim Bob melepaskan tembakan. Take her to the truck while I hunt this motherfucker. Sementara Raylan, Jim Bob, dan Raul mencari Norman, Jared kemudian menangkap Phoenix yang berhasil melarikan diri setelah menusuk kakinya dengan garpu rumput. Fucking wanna go home? Marah, Jared bersiap untuk memukul Phoenix, tetapi Norman menyerangnya dengan penggaruk tangan. Dia kemudian menghabisinya dengan sekop, mengabaikan Phoenix yang memohon untuk berhenti sebelum membawanya. Di luar, ketiga orang itu mendengar keributan dan kembali ke rumah kaca hanya untuk melihat Jared dengan tengkorak yang hancur. Hancur karena kematian saudaranya, Jim Bob ingin mengikuti Norman, tetapi Raylan memilih untuk lebih berhati-hati dengan membiarkan anjingnya menyerangnya. Sementara itu, Phoenix menolak untuk ikut Norman ke loteng dan menuntut untuk mengetahui kebenarannya. Namun saat mereka berdebat, anjing Raylan berlari ke atas dan kemudian hampir menyerang mereka, tetapi Norman mengalihkan perhatian hewan itu dengan tembakan. Dia kemudian memerintahkan Phoenix untuk bersembunyi di sebuah ruangan, sementara dia dikejar ke loteng, di mana anjing itu tanpa henti mencoba menyerangnya. Namun, Norman mengurung dirinya di dalam sebuah tempat tidur dan bersiap untuk menembak anjing tersebut, hanya untuk merasa bersalah setelah mengingat Shadow. Pada saat yang sama, Phoenix melarikan diri melalui jendela dan berencana untuk meninggalkan semua orang termasuk Norman. Namun Raul melihatnya dan segera membawanya bersama mereka. Norman mendengar teriakannya di loteng, jadi dia menjebak anjing itu menggunakan per sebelum pergi. Di luar, Raylan memerintahkan anak buahnya untuk membakar seluruh rumah meskipun anjingnya ada di dalam. Norman berteriak frustasi setelah merasakan api, tetapi tetap saja dia kembali untuk mencari anjing yang merengek dan membebaskannya. Sayangnya, Norman terjebak di dalam sampai dia tersandung keluar jendela dan mendarat di jendela atap rumah kaca yang segera hancur, juga kehilangan senjatanya dalam prosesnya.
Dengan perasaan hancur, Norman berjalan ke halaman dan duduk di sana merasakan panasnya api. Malam harinya, Phoenix terbangun di sebuah hotel yang terbengkalai dan disambut oleh Raylan yang memberitahunya bahwa dia bukan lagi seorang tahanan. Dia kemudian menunjukkan pintu yang terbuka dan mengatakan bahwa dia bisa pergi jika dia mau, tetapi Phoenix memilih untuk menanyakan kebenaran tentang dirinya sendiri. Setelah mengetahui bahwa nama aslinya adalah Tara, Phoenix kemudian pergi dan berencana untuk pergi ke tempat penampungan. Anehnya, si Raylan ini menghentikannya, tetapi dia melihat lebih banyak anggota geng dalam perjalanan keluar. Saat dia akan pergi, Phoenix mendengar lagu pengantar tidur yang biasa dinyanyikan ibunya untuknya. Tiba-tiba, seorang wanita di kursi roda yang bernama Josephine muncul dan meminta untuk memeluknya. Merasa terharu, Phoenix pun memeluknya sambil terisak. Raylan dan Josephine kemudian membawa Phoenix kembali ke lantai atas, di mana Josephine menunjukkan satu-satunya foto mereka bersama. Josephine kemudian memberitahu Phoenix tentang bisnis mereka sebelum mengatakan bahwa dia sekarat karena bahan kimia dari api. Saat Phoenix meminta segelas jus, Josephine kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap penyakitnya, namun jantung dari donor yang cocok akan membuatnya hidup lebih lama. Phoenix dengan cepat menyadari niat mereka, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia tiba-tiba pingsan. Sementara itu, Norman terbangun dengan anjing di sampingnya dan segera menemukan mobil Pen Hernandez di dekatnya. Setelah berduka atas kematiannya, dia mengumpulkan semua senjata yang bisa dia gunakan dan memakaikan lonceng Hernandez dan tali pengikat pada anjing itu sebelum memerintahkannya untuk pulang. I said go home. Go home. Pada saat yang sama, Phoenix terbangun di borgol di ranjang rumah sakit. Dokter bedah di sampingnya kemudian memberitahu orang tuanya bahwa dia kekurangan peralatan, jadi dia perlu mengoperasi gadis itu saat dia masih hidup. Tidak dapat mengendalikan atau mengatakan apapun, Phoenix hanya dapat melihat dokter bedah dan Josephine yang berterima kasih atas pengorbanannya. Di sisi lain, Raul mengungkapkan rasa jijiknya terhadap apa yang mereka lakukan. Namun, Jimbo mengingatkannya bahwa Josephine harus tetap hidup karena dia memasak bahan untuk bisnis bawah tanah mereka. Namun, ketika operasi akan dimulai, listrik tiba-tiba mati, menyebabkan Jimbo memeriksa sekelar utama. Begitu dia menyalakannya, Norman muncul di sampingnya sehingga Jimbo menembaknya sementara pria buta itu mempertahankan diri dengan parang. Peluru dari pistol Jimbo juga akhirnya mematahkan pipa air, dan meskipun Norman terluka, hal itu tidak menghentikannya untuk memperjuangkan hidupnya. Di sisi lain, Jimbo bersumpah untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya dan berhasil menaklukkan Norman. Namun saat dia akan menghabisi pria buta itu, Norman mematahkan lengannya dan memasukkan lonceng ke dalam mulutnya. Norman kini dapat mendengar setiap gerakan yang dilakukannya, dan begitu Jimbo mencoba mengambil pistolnya, Norman melemparkan palu dan memukul kepalanya. Tanpa ampun, Norman membunuh Jimbo dengan palu tersebut untuk membalaskan dendam anjingnya yang malang. Raylan mendengar teriakan Jimbo dan bertanya-tanya bagaimana Norman bisa menemukan mereka ketika tiba-tiba anjingnya masuk untuk minum air. Dan ternyata si anjinglah yang telah membantu Norman untuk menemukan keberadaan Raylan. Dengan marah, Raylan berencana untuk pergi bersama keluarganya dan dokter bedah dan memerintahkan Raul untuk membunuh Norman. Ketika Raul dan 3 orang lainnya menuju ke ruang bawah tanah, mereka melihat Norman terbaring di genangan air. Mereka tidak menyadari bahwa dia dapat mendeteksi langkah mereka. Jadi begitu ketiga pria itu mendekatinya, Norman bangkit dan menembak mereka secara berurutan.
Masih merasa tidak enak, Raul memberitahu Norman bahwa mereka akan membunuh Phoenix sebelum mengarahkannya ke pintu keluar, di mana Norman dapat mengejar para penjahat yang melarikan diri dan gadis itu. Sementara itu, Phoenix berhasil berbicara dan memberitahu orang tuanya bahwa Norman akan membunuh mereka semua. Dokter bedah kemudian menyelamatkan mereka, tetapi tiba-tiba Norman menyerangnya dalam keadaan gelap. Karena takut, Raylan kemudian menembak jendela agar cahayanya masuk ke dalam gedung. It's okay. Dia kemudian mendekati ahli bedah yang sudah mati. Sementara di sisi lain, Norman menggunakan kaleng pengasapan serangga untuk melindungi dirinya sendiri. Pria buta itu tidak membuang waktu dan berulang kali menyerang Raylan dengan parangnya hingga akhirnya Raylan kehilangan kesabaran dan mulai menembaknya secara acak. Sayangnya, Raylan tidak sengaja membunuh Josephine, meninggalkan Phoenix yang berjuang untuk melepaskan diri dari Bolgo yang mengikatnya dengan ibunya. Tubuh Josephine kemudian merosot ke pengendali kursi roda, menyebabkannya bergerak menuju kolam renang yang kosong. Sementara itu, Norman kehilangan parangnya saat mencoba menyerang Raylan. Saat kedua pria itu bertarung, Phoenix berusaha sekuat tenaga untuk tidak jatuh ke dalam kolam yang kosong bersama ibunya dengan mengaitkan kakinya ke tangga. Tanpa pilihan lain, Phoenix mengambil parang di dekatnya dan mulai membacok lengan Josephine, namun tetap saja jatuh ke kolam bersama ibunya. Di sisi lain, Norman teralihkan perhatiannya oleh teriakan Phoenix sehingga memberikan kesempatan bagi Raylan untuk mengiris perutnya. Namun tiba-tiba anjing Raylan menyerangnya sehingga dia melemparkan anjing tersebut ke sebuah ruangan dan menutupnya dengan oven besar. Norman kemudian berhasil menjepit Raylan ke oven itu menggunakan ibu jarinya untuk mencungkil matanya hingga Raylan pingsan. Beberapa saat kemudian, Phoenix memanjat naik dari kolam renang, namun Norman memperingatkannya untuk menjauh darinya. Dia mengaku sebagai pembunuh dan menambahkan bahwa dia adalah monster dan bukan seorang ayah. Dia juga mengatakan kepada Phoenix bahwa dia tidak boleh berada di dekatnya meskipun dia tahu betapa menyakitkannya berada jauh darinya. Namun Phoenix menolak untuk pergi, tetapi ketika Norman membentaknya, Phoenix akhirnya pergi. Sayangnya segalanya belum berakhir bagi Norman, di mana Raylan tiba-tiba menikamnya dari belakang dan hampir menggorok lehernya saat Phoenix muncul dan membunuh ayahnya menggunakan parang Norseman. Raylan terhuyung-huyung hingga jatuh ke kolam kosong bersama istrinya, meninggalkan Phoenix bersama pria buta yang sekarat. Phoenix menangis saat dia bersikeras untuk menyelamatkan Norman, tetapi pria buta itu mengatakan kepadanya bahwa dia sudah melakukannya. Norman kemudian menghembuskan napas terakhirnya dan Phoenix mendekap orang yang telah memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Berharap untuk sebuah awal yang baru, Phoenix meninggalkan hotel yang ditinggalkan dan pergi ke tempat penampungan, di mana dia bertanya kepada anak-anak apakah dia bisa bergabung dengan mereka. Kemudian ketika seorang anak perempuan menanyakan namanya, dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Phoenix. What's your name? My name is Phoenix. Di sisi itu, jari-jari Norman kemudian bergerak sedikit ketika anjing Raylan menjilatnya, menyiratkan bahwa dia masih hidup. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share ke